semuanya, perkenalkan nama saya Eva Wati Burnabitupulu dengan NIM 4243131003. Saya dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. M. Irfan SPD MOR selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang pertama sebagai produk autentik pendiri negara atau The Founding Fathers. Yang kedua, bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat Indonesia. Yang ketiga, berperan sebagai pandangan hidup bangsa dan bersifat filsafat kenegaraan. Adapun pentingnya Pancasila, yang pertama, tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa meski pemerintahan lemah. Yang kedua, terbukti sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia meski ada upaya penggantian. Yang ketiga, menjadi pilihan terbaik karena berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Pancasila prakemerdekaan, di mana sejarah menjadi guru kehidupan yang menunjukkan bahwa setiap bangsa membutuhkan cita-cita dan landasan moral untuk mencapai kebesaran. Bagi Indonesia, Pancasila adalah nilai yang mengakar, kuat, dan menjadi peneguh identitas bangsa. Sejak digali kembali sebagai dasar negara, Pancasila membangkitkan identitas nasional yang sempat tertidur akibat kolonialisme, sehingga tetap bertahan dan relevan di sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Sejarah Pancasila prakemerdekaan terdapat dua fase utama. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Adapun nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sudah muncul sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan ini menunjukkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial melalui kehidupan beragama yang damai, hubungan diplomatik, serta pemerintahan teratur dan kesejahteraan rakyat, meskipun belum dirumuskan secara formal. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila di masa kerajaan Sriwijaya. Pada masa Sriwijaya, nilai ketuhanan tampak dari berkembangnya agama Buddha dan hidup berdampingannya pemeluk Buddha dan Hindu. Nilai kemanusiaan tercermin dari hubungan internasional Sriwijaya dengan India, termasuk pengiriman pelajar. Konsep persatuan terlihat dari penerapan garap kepulauan, sedangkan musyawarah dan kedaulatan tercermin dari sistem pemerintahan yang tertata. Kemakmuran rakyat untuk perdagangan menunjukkan nilai keadilan sosial. Prasasti-prasasti seperti Talang Tuo dan kedudukan bukit menjadi bukti unsur nilai Pancasila telah hidup dalam kerajaan ini. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila di masa kerajaan Majapahit. Majapahit menampilkan nilai ketuhanan melalui kehidupan agama Hindu dan Buddha yang berdampingan. Nilai kemanusiaan tampak dari hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan Asia. Persatuan diwujudkan melalui upaya penyatuan Nusantara yang dipelopori Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Nilai musyawarah tampak dalam sistem pemerintahan yang melibatkan para penasehat kerajaan. Keadilan sosial terlihat dari pembangunan fasilitas umum seperti waduk demi kesejahteraan rakyat. Pada masa ini pula, istilah Pancasila muncul dalam Negara Kertagama dan Sultasoma, menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut hidup dalam budaya Majapahit. Adapun perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara akibat kekayaan alam Indonesia memicu penjajahan panjang. Perlawanan rakyat Indonesia terjadi di berbagai daerah, namun sifatnya terpisah-pisah sehingga belum berhasil mengusir penjajah. Banyak tokoh seperti Sultan Agung, Hasanuddin, Diponegoro, Imam Bonjol, dan Pangeran Antasari tampil melawan secara fisik. Keadaan ini menunjukkan pentingnya persatuan nasional. Pada awal abad 20, perlawanan berubah menjadi gerakan organisasi modern melalui Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, dan PNI. Sumpah Pemuda 1928 semakin memperjelas arah perjuangan menuju kemerdekaan. Sementara, masa pendudukan Jepang membangkitkan kesadaran dan perlunya negara merdeka. Yang pertama itu ada perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda berlangsung hampir di seluruh daerah, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Agung,
Hasanuddin, Trunojoyo, Imam Bonjol, Diponegoro, dan Cut Nyak-din. Namun, karena dilakukan tanpa koordinasi dan bersifat lokal, perlawanan tersebut tidak mampu mengusir Belanda sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa persatuan nasional, perjuangan sulit berhasil. Yang kedua, ada kebangkitan nasional 1908. Pada awal abad 20, pola perjuangan berubah menjadi lebih modern, dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partits, dan kemudian PNI. Gerakan ini menumbuhkan kesadaran nasional, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi awal bangkitnya gerakan menuju kemerdekaan. Yang ketiga ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana pada 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Sumpah ini menegaskan bahwa persatuan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan. Bahasa Indonesia menjadi pengikat persatuan, dan semangat ini dilanjutkan dengan berdirinya Partindo atau pada tahun 1931 dan PNI baru, menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan harus dicapai oleh bangsa sendiri. Yang keempat, ada perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang, di mana Jepang menggantikan Belanda pada tahun 1942 dan awalnya memberikan harapan palsu tentang kemerdekaan. Namun, rakyat segera merasakan penindasan Jepang sehingga muncul perlawanan seperti pemberontakan peta di Blitar. Meski keras, masa pendudukan Jepang memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui organisasi dan pelatihan militer. Selanjutnya ada Pancasila Prakemerdekaan, di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berbagai usulan disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang kemudian mengusulkan 5 dasar negara: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa Pancasila bukan ciptaannya sendiri, melainkan ilham yang terkandung dalam sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada sejak Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit, mencakup aspek religius, sosial, politik, dan ekonomi. Piagam Jakarta menunjukkan kompromi politik untuk menyepakati ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara agar Indonesia tidak berbasis agama tertentu. Pancasila pada awalnya berfungsi sebagai kontrak sosial yang melalui perdebatan dan negosiasi BPUPKI dan PPKI akhirnya menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya ada sejarah pasca kemerdekaan, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil kerjasama golongan tua dan muda dengan teks yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Semangat proklamasi ini selaras dengan Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembentukan negara dan Undang-Undang 1945, termasuk perubahan kalimat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada awal 1950-an, Pancasila dipahami dari dua perspektif, sebagai filsafat sosial bangsa atau sebagai hasil kompromi politik antara nasionalis netral, agama, dan nasionalis Islam. Dinamika ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan dasar negara yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pada pasca kemerdekaan ini ada 4 yang dilalui. Yang pertama, Pancasila era Orde Lama, di mana pada periode Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, dinamika Pancasila dipengaruhi oleh perdebatan mengenai dasar negara antara yang ingin kembali ke Undang-Undang 1945 dengan Pancasila versi Piagam Jakarta dan yang ingin sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Kebuntuan sidang konstituante membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan pembentukan MPRS sementara. Pancasila kemudian dijadikan ideologi negara melalui doktrin Manipol atau USDEK yang disosialisasikan sebagai pedoman politik dan pemersatu berbagai golongan, termasuk komunitas dan anti-komunis. Pada masa ini, Pancasila juga diperkenalkan secara internasional melalui pidato Soekarno di PBB tahun 1960 sebagai dasar universal untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ada Pancasila era Orde Baru, di mana setelah jatuhnya Insinyur Soekarno, Presiden Jenderal Soeharto memimpin Indonesia dan menegaskan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa pada
peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967. Pada tahun 1968, Instruksi Presiden nomor 12 menetapkan kelima sila Pancasila sebagai pedoman resmi bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Selanjutnya, pada 22 Maret 1978, MPR mengeluarkan ketetapan nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara secara utuh. Pedoman tersebut menjelaskan 36 butir nilai dan norma dari kelima sila, meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, persatuan bangsa, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial dan sikap gotong royong. Nilai-nilai ini menekankan sikap moral, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum, serta kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1994, BP7 Pusat menyempurnakan Pancasila menjadi 45 butir P4 dengan rincian butir pada setiap sila sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Eka Prasetya Pancakarsa sebagai pedoman resmi implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Asas Tunggal Pancasila, di mana pada era Orde Baru, Presiden Soeharto menegaskan penerapan Asas Tunggal Pancasila bagi seluruh partai politik untuk meminimalkan potensi konflik ideologis, di mana gagasan ini resmi diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 3/1975 menjadi Undang-Undang Nomor 3/1985 yang mewajibkan partai politik mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sementara perbedaan partai hanya dalam program saja. Penerapan asas tunggal ini menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan keberagaman keyakinan masyarakat dan cenderung mengarah pada sistem partai tunggal. Meskipun secara formal masih ada beberapa partai, dinamika Pancasila pada periode ini berlangsung sepanjang pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998 yang berupaya menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hingga akhirnya Orde Baru mengalami krisis legitimasi pada 1998 akibat krisis moneter, ekonomi, serta praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang keempat ada Pancasila di era reformasi, di mana pada era reformasi, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi ini bertujuan memperbaiki pemerintahan, mempertahankan hal-hal baik dari masa lalu, serta memperbaiki ketimpangan sosial dan praktik politik yang salah. Pancasila menjadi perekat keberagaman, pegangan moral, dan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Penegasan melalui ketetapan MPR nomor 27/MPR/1998 yang menekankan bahwa Pancasila tetap menjadi pijakan utama, sumber nilai, dan dasar filosofis yang diwariskan bagi generasi mendatang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah Pancasila merupakan fondasi moral, filosofi, dan dasar negara Indonesia yang telah terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari nilai-nilai pada Kerajaan Nusantara, perjuangan kemerdekaan, hingga perumusan resmi di sidang BPUPKI dan PPKI. Pasca kemerdekaan hingga era Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila dijadikan pandangan hidup berbangsa, ideologi negara, dan pedoman politik. Meski mengalami dinamika penafsiran dan implementasi, pada era reformasi, Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara, perekat keberagaman, dan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan teknologi, serta tetap menjadi pijakan moral, sosial, dan politik bagi seluruh warga negara Indonesia. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.